bersyukur Tuhan Kau baik. Kami bersyukur buat semua kebaikan Tuhan. Buat semua karya-Mu dalam hidupku. Hidup kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara boleh buka mata sebentar, saya mau bacakan sebuah ayat Alkitab. Ya, boleh sambil berdiri. Di Mazmur 103 dikatakan seperti ini teman-teman. Judulnya adalah Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Teman-teman, hari ini kita mau sama-sama dengar nanti cerita perjalanan beberapa narasumber dengan Tuhan. Ada 3 orang nanti akan maju ke depan, kita akan ngobrol sama-sama. Mereka mengalami tentang kebaikan Tuhan teman-teman. Mereka mengalami tentang karya Tuhan dalam hidupnya. Ya. Dan saya mau berkata, Alkitab dengan jelas berkata, dikatakan seperti ini, jangan lupakan segala kebaikannya. Timothy boleh tolong tampilin gambar yang itu, yang tongkat. Teman-teman, dulu saya mau kasih tahu, ini ada dasar firmannya. Zaman dulu di bangsa Israel itu, mereka, ya di gambar yang di depan ya, teman-teman bisa lihat ya. Setiap laki-laki yang mau akil balik, ya, jadi zaman dulu di Israel itu setiap laki-laki yang mau akil balik, jadi sudah dianggap dewasa, mereka akan dikasih sama orang tuanya sebuah tongkat, teman-teman. Oke, tongkat itu terbuat dari kayu dan biasanya tongkatnya itu akan ditreatment sedemikian rupa, dicelupkan ke sebuah cairan khusus, jadi nggak akan tumbuh tunas lagi. Ya, jadi udah bener-bener tongkat yang mati waktu itu. Gak akan bertunas. Nanti tongkatnya ini dikasih sama orang tuanya kalau si anak laki-laki ini dia sudah dewasa, sudah akil balik, ya umur 17, 18 seperti itu ya. Dan ini kebiasaan lagi teman-teman. Mereka terbiasa mengukir di tongkatnya itu. Tongkat yang mereka punya itu mereka bawa seumur hidupnya. Makanya kalau kalian lihat di gambar di depan, yang di kiri atas itu tongkat Harun. Ya, Harun dia punya tongkat. Musa sebelahnya punya tongkat, yang di bawah Yosua, bahkan Daud, mereka punya tongkat teman-teman. Itu adalah tongkat yang dikasih orang tuanya untuk menemani sepanjang hidupnya orang-orang tersebut teman-teman. Dan ketika mereka mengalami sesuatu, mereka akan ukir di tongkat itu. Ya, kebayang dulu Musa, mungkin di tongkatnya Musa ada gambar Laut Merah terbelah mungkin. Mungkin di tongkatnya Yosua ada gambar matahari dan bulan, dia menghentikan matahari dan bulan. Mungkin Daud, dia gambar singa, domba dan sebagainya. Itu membuktikan waktu Tuhan menolong dia melawan singa, itu membuktikan ada penyertaan Tuhan. Dan kalau misalkan semakin tua, di tongkatnya itu akan semakin penuh teman-teman. Penuh dengan goresan tentang perjalanan kita dengan Tuhan. Tahu nggak teman-teman tujuannya apa? Mereka dikasih ini. Suatu ketika mereka mengalami suatu kesesakan, di masa yang akan datang, mereka mengalami kesesakan, mereka mengalami kesulitan, mereka lihat di tongkatnya itu. Wow, dulu Tuhan yang saya sembah itu, yang memegang hidup saya, yang menghentikan matahari dan bulan yang Yosua punya. Oh, Tuhan yang saya sembah ini yang membelah lautan. Ketika Musa mengalami, mungkin ya di suatu saat setelah kejadian itu dia mengalami perontakan, dia lihat tongkatnya, oh iya. Imannya jadi bangkit teman-teman. Amin. Imannya dia jadi bangkit begitu dia ngerti, oh iya ini dahsyatnya Tuhan, Tuhan yang saya pegang. Mungkin saat itu dia gak ngalami, tapi ada persoalan lain yang lebih besar. Dan Tuhan yang sama yang membelah laut, Tuhan yang sama yang memberhentikan matahari dan bulan itu, yang memegang hidup mereka. Dan Tuhan yang sama yang teman-teman dan saya sembah hari ini. Amin. So, saya berdoa hari ini dengan acara ini, teman-teman bisa melihat lagi, flashback hidup lagi. Ada story apa dari teman-teman, ada cerita apa. Ya,
Tuhan pernah buat apa dalam hidup kalian. Itu kalau zaman sekarang nggak ada tongkat, mungkin ada notes, ada di save di mana, ada diary. Kalian tulis itu menjadi pengingat teman-teman. Ingat kebaikan Tuhan. Tadi dikatakan Alkitab berkata, ingatlah dan jangan lupakan kebaikan Tuhan. Ya, jangan lupakan segala kebaikannya. Saya mau angkat sebuah pujian teman-teman. Ini lagu simple, lagu lama. Tapi ini sebuah lagu yang powerful. Ya, kita mau sama-sama katakan dari awal ya. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Bahagia. Yes Lord, memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus. Sama-sama nyanyikan, this is my story. This is my story. This is my song. This is my song. Praising my Savior. Praising my Savior. All the day long. All the day long. This is my story. This is my story. This is my song. Praising my Savior. All the day long. Praising my Savior. Praising my Savior. All the day long. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Ini lagu cinta kami, ini lagu kami, ini penyembahan kami. Mari Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengar kesaksian, cerita, story dari teman-teman kami. Dan biar kami tangkap sesuatu yang daripada Tuhan. Dan biar itu yang mengubahkan hidup kami. Kami percaya Tuhan, Kau satu patah kata daripada Tuhan dapat mengubahkan hidup kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap berkata, amin. Oke, tepuk tangan teman-teman. Wow, luar biasa. Oke, malam hari ini teman-teman sedikit berbeda ya. Saya bersyukur hari ini teman-teman yang datang ada sebuah acara yang berbeda. Ya nanti saya mau, tadi sudah spill di awal, kita mau undang narasumber. Tapi sebelumnya teman-teman, nah saya hari ini gak sendirian. Ya, jadi saya mau undang teman saya, Naftali. Oke, tepuk tangan buat Naftali. Yo, oh ini ya di bawah sebentar. Iya, ini mic-nya Naf. Maaf ya. Say hi dulu deh, boleh? Salah silakan. Nah. Shalom teman-teman. Loh, gak ada suaranya. Shalom teman-teman. Udah siap dengerin sharing-sharing belum nih? Apa kabar? Apa kabar? Naftali apa kabar? Oh, saya baik kok. Bahagia hari ini, bahagia. Bahagia. Ya, kok Chris gimana? Luar biasa. Oh, iya. Bahagia juga? Terus bahagia meskipun sedikit capek kerjaan tapi it's okay lah. Okay. Ya, ada yang capek dengan sekolah barangkali? Wah, saya. Kan sedikit lelah tapi luar biasa loh. Tadi juga teman-teman berapa bilang juga kayaknya rada kecapean tapi mereka tetap fight. Mereka tetap menyuji Tuhan. Bahkan teman-teman di sini datang juga mungkin dengan capek. Ya, tetap muji Tuhan. Yes. Luar biasa. Tepuk tangan buat teman-teman. Wow. Oke. Langsung Naf.
Yuk biar kita langsung dengerin ya. Panggil dulu gak sih ini? Nanti kita mau Ini sharing teman-teman siapa lihat nih, ada berapa ya? 1, 2, 3. Iya. Jadi ada 3 orang narasumber. Iya. Yuk, panggil Naf, silakan Naf. Yang pertama, Yang pertama, Ko Amos. Amos. Yuk, tepuk tangan yuk. Ayo Mos, Ko Amos. Nah, ini dia adalah tim multimedia ya, bagian dari tim multimedia. Nah, ini dia. Oh iya teman-teman, oh iya sambil jalan. Yuk lanjut lagi. Nah, Yang kedua ada Yohan. Yohan. Yohan, oke, sambil pelayanan. Sebentar ya, jangan duduk dulu ya, masih berdiri. Yang terakhir, saya mau panggil boleh. Brian JS. Tepuk tangan buat Brian JS. Wow. JS-nya singkatan dari apa sih? Jonathan Setiawan, oke. Nah ini dulu, nah silahkan duduk berdiri dulu. Berdiri. Ya, nah oke. Di depan sini dong. Ya, tepuk tangan buat ketiga ya teman-teman. Yuk kasih semangat ya. Nah, boleh duduk silakan. Nah, oke. Nah, teman-teman mau tak kasih tahu dulu ya. Ini tuh kita buka audisi waktu itu ya. Diumumkan di ibadah LG, diumumkan di cell group. Siapa sih yang mau ikut My Story? Bener ya Naf ya? Betul. Yang mau ikut My Story siapa? Nah, akhirnya ada beberapa nama yang masuk tuh. Ada lumayan banyak, lebih dari 3 sebetulnya. Nah, luar biasa antusiasnya waktu itu, tapi akhirnya dipilih cuma 3 teman-teman. Nah ini mereka ini yang terpilih. Ya, benar? Oke, udah siap guys? Udah siap, boleh mic-nya dipegang? Iya, boleh mic-nya 1. Nah, oh ya teman-teman, nah ini boleh diminum ya. Jadi kalau mau minum silahkan, kita lebih santai, lebih Naftali. Saya request khusus. Biasanya kan kalau misalkan yang ini yang putih aja ini sama Kobom boleh nggak sih dikasih yang berwarna biar ada spesial santai ya? gitu. Ya Naf ya. Yuk. Nah ini jadinya bukan sponsor sih tapi nggak apa-apa lah. Oke. Ya yuk nggak. Yang pertama teman-teman, saya mau ngobrol-ngobrol lebih dalam ya sama Brian. Nah yang sebelah saya dulu deh. Boleh kenalan dulu atau apa dulu silahkan. Nah, kelas, sekolah segala macam silahkan. Nyalain dulu. Oke. Cek. Nah, oke. Perkenalkan, nama saya Brian Jonathan Setiawan. Saya umur 15 tahun. Aku sekolah di Terang Bangsa dan sekarang kelas 11. Kelas 11 ya? Oke. Ya. Dan status barangkali? Status sebagai pelajar. Status pelajar, status WhatsApp maksudnya sih sebetulnya. Ya, Brian 15 tahun ya. Nah, Brian punya cerita apa yang mau dibagiin sama teman-teman semua? Teman-teman semua mereka lagi mau dengar sesuatu nih. Boleh ceritakan tentang apa yang kamu alami bersama dengan Tuhan. Silakan Bri. Oke, jadi Ya. yang pertama ini ceritanya itu mulai di kelas 9 waktu SMP kelas 3. Jadi ketika SMP itu aku sekolah di salah satu sekolah di Cirebon yang mungkin cukup terkenal lah gitu. Kalau misalkan sebutin pada tahu gitu. Paling terkenal atau Nggak ngerti. Oh nggak ngerti ya. Tapi cukup terkenal di Cirebon. Cukup terkenal ya. Jadi favorit ya. Ya lumayan. Favorit Cirebon. Oke. Terus pada saat itu keadaannya aku lagi bingung. Kayak mau lanjut SMA mana nih, kan kayak udah di kelas 9 akhir. Tapi bingung mau ke SMA mana. Belum ada tujuan gitu. Biasa ya kalau udah SMP mereka bingung nih mau SMA mana. Kayak udah 3 bulan, 2 bulan menjelang akhir gitu tuh. Terus aku kepikiran kayak apa masuk negeri aja gitu. Nah jadi karena gara kepikiran ini masuk ke negeri itu, jadi aku nyoba deh daftar ke negeri. Tapi aku daftar ke 3 sekolah negeri, gak ada yang diterima karena jalurnya kayak penuh gitu. Oke. Kayak kan ada namanya jalur zonasi. Zonasi. Nah, aku dari 3 sekolah yang aku daftar itu, aku mental semua kayak nggak masuk. Semua. Iya gitu. Gak ada yang lolos ya? Iya, nggak ada yang keterima. Jadi aku kepikiran lah untuk masuk lagi lanjut di sekolah tersebut. Di SMP aku itu. SMP yang sama ya, SMA yang sama ya. Ya. Oke. Terus ternyata rencana Tuhan beda. Orang tuaku harus kayak buka toko, mengharuskan mereka berdua kayak di luar kota gitu. Oke. Nah, karena itu aku kan punya adik sebelumnya nih, kayak
bagi yang belum tahu aku punya adik dan adik aku itu beda 2 tahun. Kalau misalkan waktu itu aku kelas 9, Berarti kelas berarti 7. dia kelas 7 betul. Nah, kalau aku naik ke SMA ini kelas 10, dia kan kelas 8. 8, ya. Jadi karena dia sekolah di sini, jadi aku mau nggak mau harus nganterin dia karena nggak ada yang nganterin. Oh, jadi biar barengan ya. Ya, Biar betul. hemat ya. Nggak sih, karena kayak nggak ada yang nganterin gitu. Gak ada yang kan. nganterin, iya Ya. betul itu juga betul. Nasib Nah, kakak biasanya. sebagai kakak. Iya Baik. betul. Gitu. Iya. Harus menjaga. Terus kayak ya udah deh, aku kepikiran. Jadi kayak berubah haluan, Oh, diarahin sama Tuhan untuk sekolah di sini. Sebenarnya kayak aku juga nggak mau untuk sekolah tadinya di sini. nggak mau? Ya nggak mau. Kayak karena yang pertama kalau di sekolah yang lama teman-temannya udah lebih kenal. Kan kayak dari kelas 7 sampai kelas 9 aku di situ walaupun online. Tapi aku kan udah sekolah itu udah cukup lama. Jadi udah kenal banyak teman, lebih akrab. Nah, kalau misalkan aku pindah ke sini, aku jadi harus ngulang lagi dari nol nih. Temen Kayak lu. iya, temennya. Kayak aku harus kenalan lagi, halo gitu-gitu. Kamu Harus yang dilihat rada introvert ya atau lumayan ya, susah loh kalau orang introvert kayak gitu kenalan baru, Iya lingkungan sih. baru tuh bener nggak? benar-benar cukup susah. Kayak ada apa tantangan tersendiri Iya, betul. untuk kenalan lagi sama orang baru. Bagi yang introvert pasti ngerti lah gitu. Kayak gimana cara. Naftali tuh kayak introvert juga. Jadi singkat cerita, aku masuk di sini. Nah, ketika aku masuk di sini, awalnya ya itu yang seperti yang dibayangkan pada awalnya. Kayak aku susah nih nyari temen. Sebenarnya nggak susah-susah banget sih, karena ada beberapa yang aku kenal. Oke. Tapi kayak cukup kesulitan untuk ngobrol, untuk gimana. Jadi kayak di awal-awal agak susah lah, aku agak malu, minder gitu. Yes. Tapi makin lama jadi lumayan kenal. Nah, di tengah-tengah kelas 10 itu sebenarnya lebih tepatnya kayak awal-awal baru masuk kelas 10 itu aku diajakin sama namanya Justin. Justin yang main drum. Iya betul. Wow. Yang tadi pelayanan gitu. Tepuk tangan buat Justin. Harusnya dapat hadiah dari Kobombom dulu ya. Ajakin orang sih. Jadi aku diajakin dia untuk Diajakin datang ke Justin. LG. Ha-ha. Iya. Dia bilang apa? Nah, dia kan teman SMP aku gitu Iya. kan, udah teman lumayan lama. Jadi dia ngajakin, Bray, ayo ikut LG dong gitu. Awalnya aku sempat nolak-nolak karena kayak, aduh apaan sih ibadah gitu. Nah, saat itu aku bener-bener gak kenal sama Tuhan. Kayak bener-bener gak ada hubungan yang intim aku sama Tuhan tuh gak ada. KTP gitu ya. Iya, cuman kayak Kristen dari lahir tapi gak dekat sama sekali. Dan aku juga pada saat itu aku kayak terjebak di apa ya, kayak lingkaran dosa yang susah banget keluarnya gitu. Circle-nya berarti. Enggak, kayak Apanya? ada satu dosa yang ya gitu. Oke. Dan susah banget keluarnya, udah cukup lama dan aku nggak bisa keluar dari situ. Aku Oke. bergumul di dosa itu. Ya gitu. Lalu kayak singkat cerita aku datang LG tapi jarang-jarang. Someday kayak suatu hari aku lagi datang LG di sini. Terus waktu itu ada kegiatan, kalau nggak salah Kokris yang bikin kegiatan namanya Apa tuh? apa ya? Pengabdi Lemak yang itu. Pengabdi Lemak. Pengabdi. Oh, Yang badminton. Ya betul. Badminton, ya. Namanya itu dulu Bukan itu ya? Pengabdi raket. Pengabdi rakyat. Pengabdi Bukan deh, Lemak kayaknya kan apa ya? Pengabdi Lemak. Aku jadi lupa Pengabdi ya Lemak atau namanya. Pengabdi raket. Dulu Pengabdi tuh ada raket ya? film Pengabdi itu, terus kita bikin raket ya. Yang main badminton itu ya. Pengabdi Lemak nggak ada. Oke. Salah nangkap. Jadi gara-gara aku kan jujur aku lumayan hobi kan. Oke. Kayak badminton tuh hobi. Badminton. Dari kecil. Terus aku ngeliat ada posternya terus diumumin. Kalau nggak salah kebetulan waktu itu Kokris yang bikin dan Oh. Kokris yang ngumumin depan gitu. Terus kayaknya boleh juga ikut kali ya, kayak sekalian nyari temen di sini. Terus aku datang, aku daftar kan waktu itu, harus daftar dulu. Aku daftar. Nah, awalnya main biasa-biasa, terus aku diajak ngobrol gitu sama salah satu orang yang aktif di sini. Kayak ditanyain, kamu kan sekolah di terbang nih, terus kamu ada kepikiran buat pelayanan gak di sini? Oh, diajakin pelayanan. Nah iya gitu, kayak diajakin pelayanan. Tapi bukan dipaksa, kayak cuma ditanyain, kamu mau ikut pelayanan gak? Terus kamu tertarik di bidang apa? Aku kan ya tadi sempat dibilang di awal, aku kayak cukup
introvert kan. Ya. Terus jadi aku mikir apa multimedia aja kali ya. Belakang Karena kan layar. iya di belakang layar, aku nggak kayak diliatin orang langsung gitu. Jadi aku ngomong kan, paling multimedia aja sih kok. Oh ya udah ya udah. Terus dari situ udah kayak nggak ada info apa-apa lagi. Kemudian kayak kayak 1 bulan atau 2 bulan kemudian ada acara namanya Christmas Camp. Christmas camp. Ya, yang Desember tahun lalu Tahun itu. lalu. Yang closer itu loh. Ya, yang closer. Oke. Nah, di acara itu aku diajakin sama yang waktu itu nanyain aku. Lo pelayanan. Iya, yang ngajakin pelayanan itu. Kayak tanyain, kamu mau nggak join? Oke. Jadi tim apa ya? Namanya Danus gitu, kayak bagian nyari dana, nyari usaha, nyari ya pokoknya jadi Nyari tim cuan. yang jualan, iya nyari cuan gitu. Terus aku kayak mikir-mikir awalnya, aduh kayaknya susah deh. Terus kayak diyakinin lagi sama orang itu, udah ikut aja nggak apa-apa, nanti ada yang bantuin. Waktu itu yang bantuin ada Kokris juga kan bantuin, Iya, waktu ada. itu ada Cive, ada beberapa nama lain lah. Jadi aku harus kayak datang setiap minggu untuk pelayanan gitu kan, untuk nyari dana. Terus aku disuruh untuk jualan di PD. PD ya. Betul, kan Kokris tahu waktu itu. Yes. Disuruh jualan di PD. Kayak, aduh apaan lagi, kayak aku bingung lagi nih. Ini ibadah apa, kayak hari Selasa, nggak ngerti kan. Kayak sebelumnya, aku dulu sempat kayak gereja juga di tempat lain. Tapi kayak ibadahnya hari Minggu. Oke. Nah, di sini ibadahnya hari Selasa, kayak aku bingung awalnya. Oke. Terus aku awalnya kayak kepaksa datang. Saya cuman datang, aku main HP. Ketika udah selesai, aku jualan. Nah, gitu, di situ kan jualan. Terus sampai singkat cerita di akhir udah selesai acara nih, kayak aku jadi apa ya? Kayak nggak mau ikut PD lagi, tapi kayak ada suara di hati tuh yang ngingetin, ayo kamu PD gitu. Kayak Ada Tuhan tuh dorongan. ngomong, iya kayak ngomong kamu ikut PD lagi aja, datang lagi. Terus jadi datang PD lagi, makin lama aku mulai kayak nyaman gitu Mulai di sini. Kayak Oke. aku cukup aktif juga kayak pelayanan gitu-gitu. Nah terus kayak aku dapat 1 poin sih dari sini nih, dari yang cerita aku sampai ini nih. Kayak aku tahu kayak setiap manusia tuh pun punya rencana gitu kan. Ya. Punya rencana yang kita udah rencanain sedemikian rupa. Yang kayak tadi aku lakuin juga, aku mau sekolah di sekolah yang Iya. negeri, terus sekolah di tempat yang sama waktu aku SMP, tapi Tuhan berkehendak lain. Tuhan kayak pengen aku untuk sekolah di sini, biar aku pelayanan di sini, Oke. gitu. Pelayanan. Jadi kayak Tuhan tuh ngerubah haluan kita, tadinya kita tujuannya ingin ke A, tapi Tuhan pindah. Bukan ke A, tapi kita pindah ke C gitu. Jadi kayak apa yang kita rencanain tuh belum tentu sesuai dengan yang Tuhan rencanain. Tapi dibalik semua yang udah Tuhan rencanain, itu pasti jauh lebih indah. Yes. Kayak tadinya aku nggak pelayanan, aku jauh banget dari Tuhan. Aku masih terjebak di dosa yang tadi udah aku ceritain itu. Dan sekarang aku puji Tuhannya, aku jadi dekat sama Tuhan, aku punya hubungan yang intim sama Tuhan. Wow. Aku pelayanan juga di sini. Yes. Terus aku puji Tuhan, aku udah kayak cukup terbebas dari dosa itu gitu. Oh, ini yang Ya, penting, tepuk tangan nih lumayan. guys. Ya, Puji Tuhan. merdeka ya. Iya merdeka. Yes. Jadi kayak aku juga dapat ayat dari Ada yang ayatnya. Tadi, Boleh, ya, ada silahkan ayatnya. dibuka dulu. Sebentar. Menarik nih. Seringkali Tuhan tuh kasihnya, nah tapi ujung-ujungnya begini, bagus ya. Coba lanjut. Kayak dirubah. Terus aku dapat ayat di Yeremia 29 ayat 11. Oke, Yeremia 29 ayat 11. Mau ditampilin bisa, teman-teman? Oh, nggak bisa dibacain aja. Oh, Bapak. dibaca aja, oke. Ya. Ayatnya itu Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Gitu sih. Kayak ayatnya ini cukup ngingetin aku gitu. Kayak awalnya aku punya rencana A, tapi Tuhan ngerubah ke rencana yang lain, tapi dengan hasil, dengan buah yang
puji Tuhan jauh lebih baik daripada Lebih yang bagus. Iya, daripada yang aku bayangin gitu. Awalnya, kok mau tanya, awalnya waktu kamu harus masuk di sekolah, tadi A ke C ya, masuk pilihan C, perasaan lu gimana tuh? Jujur kayak buat masuk ke pilihan yang lain ini Iya, berat banget, Berat benar-benar banget berat ya. banget. Kayak aduh, aduh apa sih ini Tuhan ya, Iya, kok kayak- gue di sini gitu ya? kayak bingung awalnya. Kenapa sih aku harus ditaruh di sini gitu? Kayak Udah aduh sekolah ya Tuhan. itu gimana gitu ya, sekolah, ya mungkin itu ya. Ya kayak udah nyaman, tapi kita harus keluar gitu dari zona nyaman kita. Kayak tadinya kita nyaman, kayak ngobrol, udah asik sama teman lama, udah akrab lah gitu. Ya. Tapi kita keluar dari zona nyaman kita dan harus kayak tadi aku harus kenalan sama yang baru, Iya, harus Adaptasi lagi ya. ya adaptasi lagi. yes. Kayak dari cara belajarnya kan beda juga pasti gitu-gitu. Nah, buat teman-teman, for your information juga, jadi Brian ini, saya udah gali informasi ya, jadi saya search dulu di Google ya kan. Kalau mau ngerosting kan kayak gitu enggak ya, gak ngerosting ini. Tapi Brian ini teman-teman, dia tuh terpilih jadi ketua OSIS. Weh, di sekolah yang sekarang. Ya. Iya. Mungkin kalau di sekolah yang lama, kira-kira ada kemungkinan nggak? Jujur aja kayak susah sih karena Susah. jujur muridnya kan banyak. Terus Muridnya banyak ya, kayak untuk bersaingnya juga susah. lebih banyak saingannya ya. Banyak banget saingannya. Dan ini kamu menang berapa persen waktu itu? Puji Tuhan waktu itu aku menang 71%. Wih, dominan 71% loh. Gede banget ya. Jadi ketua OSIS Puji Tuhan. di kelas 11 ya. Betul, betul. Seru tuh, oke. Jadi poin yang mau disampaikan ya tak ringkas sedikit ya teman-teman. Seringkali Tuhan itu, kita tuh nggak tahu rencana Tuhan tuh apa. Tapi poinnya tadi Brian udahlah jalanin. Baru ngertinya tuh belakangan teman-teman. Baru ngertinya tuh kalau udah di titik, oh ternyata begini ya maksudnya Tuhan. Oh ternyata saya masuk di sekolah ini supaya Tuhan taruh saya untuk ikut pelayanan lebih dekat sama Tuhan. Untuk saya bisa berkarya di OSIS, di apapun pelayanan yang dia percayakan. Oh ternyata maksudnya seperti itu. Seringkali jangan asal judge dulu di awal teman-teman ya. Jangan buru-buru ngeluh ya Naf ya. Betul banget tuh. Jangan apa-apa ya nanti dulu wah udah tahan ngikutin jalannya Tuhan. Betul gitu Bray? Betul. Oke. Ada mau last statement? Ya pokoknya kalau dari aku sih kayak kita sebagai manusia boleh kayak punya rencana-rencana untuk kedepannya. Yes. Tapi kalau Tuhan udah ngarahin kita ke tujuan atau rencana-rencana yang lain ya kita ngikutin aja, jangan Ngikutin kita aja. menolak gitu. Jangan nolak dan jangan ngeluh ya. Iya jangan. Amin. menolak. Tepuk tangan buat Brian teman-teman. Wow luar biasa. Mungkin ada yang sama Brian kira-kira kisahnya belum, saya kok dapat kerjaan ini, saya kok dapat ini, dapat itu. Mungkin belum tahu ujungnya teman-teman ya. Jangan mengeluh, ikutin aja ya. Amin. Amin teman-teman. Amin. Oke, yuk lanjut. Nah, Paling kalau muda ngomong juga nggak sih? Hah? Paling muda juga Paling sih. muda juga, ya. Tapi dibalik gitu. Iya, ini Ko Amos ya. Cek, udah jalan? Oke. Perkenalan dulu silahkan. Iya, perkenalkan nama saya Amos. Kelas? Kalau kelas berapa ya? Umurnya palingan beda 2 tahun sama mereka. 2 tahun. Ya, lebihnya banyak. Tambah ya. Iya, itu aja sih. Ya. Nanggung semua ya. Lain-lainnya dong, backgroundnya misalkan udah Ya. punya keluarga atau apa nah, gitu kenalan. Mungkin ada yang belum kenal. Oh, iya. Nah, Ya, saya di sini pelayanan di tempat ini. melayani, oke, oke. Lanjut. Layanan apa? Tadi melayani apa, nih? J? Oh iya, Iya. melayani apa? Iya, multimedia. Oh, Multimedia. multimedia. Ya. Nah, Amos punya cerita apa nih yang mau dibagikan sama teman-teman semua? Yo, Amos silakan. Oke, mungkin dari pelajaran SD sampai SMA itu pasti selalu akan ada pertanyaan yang sama dari guru kalian. Kalian besar mau cita-cita kalian akan menjadi apa? Betul banget. Bener banget tuh. Dari kelas 1, waktu itu saya masih ingat, kamu cita-cita jadi apa? Jadi dokter. Waduh. Bertahan itu sampai kelas 6. Ditanya, kamu jadi apa? Saya mau jadi dokter. SMP, kenyataan. Matematikanya susah. IPA-nya susah. IPA-nya susah. Aduh, apa bener saya jadi dokter? Ketika SMP ditanya, kamu mau jadi apa? Saya mau jadi tentara. Wah. Berubah lagi. Berubah lagi dari SMP berubah tentara. Karena Pasti- IPA-nya susah ya. Iya, karena IPA-nya Matematika susah. ya. Tentara Iya. kayaknya enggak. Ya, itu. Ya tentara. Cuman keterbatasan apa ya mata, jadi kan
berubah lagi. Oh, oke. Ketika Nggak SMA, boleh minus ya kayaknya. iya nggak boleh minus. Ketika SMA ditanya lagi kamu mau jadi apa? Di situ saya bingung, saya mau jadi apa ya? Saya nggak punya apa ya, dengan latar keluarga yang ekonominya bisa dibilang menengah ke bawah, saya bingung, saya mau jadi apa? Apakah saya jadi karyawan biasa? Apakah karya saya jadi buruh kasar atau kayak gimana? Tidak punya harapan, tidak punya cita-cita lah. Iya. Waktu itu saya ingat ditanya sama kelas 12, mungkin sama bapaknya Yohan sih. Terus spill dikit dong. Bapaknya ya. Kamu mau jadi apa? Saya mau jadi karyawan tekstil di kota Bandung. Tekstil, oke. Itu cukup terkenal. Pertanyaannya hampir sama. Teman-teman saya jawab sama. Wah, nanti kita jadi rekan kerja. Oke. Cuman dipikir-pikir lagi, saya mau jadi cuma seperti ini tapi dengan lihat latar keuangan yang bisa dibilang lemah ya. Cobalah apply ke university, apply ke sini. Puji Tuhan dapat beasiswa. Beasiswa. Ada yang dapat di salah satu universitas di Jogja, saya dapat 75%. Wow, Jadi ketika 75% ya. 75%. Lumayan tuh. Di Bandung saya bisa dapat berapa persen. Tapi ketika dipikir-pikir lagi dengan kalkulasi dan sebagainya, masih belum punya iman untuk ngambil itu. Kurang Ya, iman ya. kurang iman. Kurang iman dan kurang dana. Betul. Iya, iya, iya. Nah, jadi ketika wah sudah ini ya, udahlah, oke. Dan waktu itu saya ditawarin sama Butin sih. Kamu mau nggak jadi shadow di sekolah? Shadow tuh apa? Itu apa tuh? Jangan mentang-mentang ini saya gelap, masa saya jadi bayangan? Bayangan gitu. Iya. Oh bukan, ini tuh pendamping anak spesial. Oh boleh, pikir saya, oh lumayan nih. Sebelum saya dapat ijazah, saya dapat pekerjaan. Iya. Oke, setelah saya bekerja itu, ternyata ketika saya lulus, ketika saya selesai sekolah, orang tua saya menimpa ada masalah keuangan. Jadi saya tuh belum bisa melunasi keuangan di sekolah, ADM sekolah. Jadi kan agak cukup sulit untuk ngambil ijazah, Ketahan apalagi ya, ngelamar, ijazah. iya ketahan. Dan puji Tuhan, ya ketika ijazah ketahan saya sudah dapat pekerjaan, Oh, sudah tanpa dapat ijazah berarti tanpa ya? ijazah, Wey. tanpa lamaran. Wah, ini Itu mantap. suatu anugerah banget sih. Maksudnya, wah Tuhan, saya jadi guru pendamping anak spesial ini anak maaf ya, anak autisme atau itu. Singkat cerita akhirnya 7 tahun itu saya ngajar anak spesial itu 7 tahun. Ngajar atau mendampingin? Mendampingi. Mendampingi ya? Mendampingi. Mendampingi anak spesial itu kurang lebih 7 tahun. Itu hitungannya agak berat sih. 7 tahun itu saya masih belum bisa melunasi ADM saya. Oh, jadi ijazah masih belum? Ijazah masih ketahan. Oke. Mau nge-apply university nggak bisa, mau ini nggak bisa. Ditambah udah beberapa tahun COVID. Wah makin bingung lagi ya. Udah kerjanya susah, kontrak sudah habis, nggak megang siapa-siapa lagi. Saya ngapain Tuhan? Saya harus ngapain? Terus saya juga diajakin ke tempat ini sih. Oke, kamu bantu-bantu di multimedia. Oh, oke, siap. Dengan latar belakang saya cukup lumayan bisa. Oke, saya bantuin. Pelayanan berarti ya? Pelayanan. Pelayanan ya? Pelayanan sini tempat ini. Nah, Tuhan, saya cuma ingat kata-kata atasan saya. Kamu ngakuin suatu hal yang kecil, mungkin orang lain nggak akan lihat kamu, mungkin orang lain nggak menghargai kamu. Tapi ada satu pribadi yang menghargai kamu, yaitu Tuhan. Tuhan, yes. Saya masih ingat saya harus gulung kabel sendirian, ditemani sama Kak Budi, ada Kak Aldi juga. Itu ya sesuatu yang buat saya itu mungkin bukan pelayanan mimbar, bukan pelayanan yang dilihat orang. Nah, tapi ditambah COVID dengan keuangan yang kurang dan harus segera menembus ADM ini. Nah, di luar nalar sih. Ketika COVID, ya puji Tuhan, saya bisa melunasi ADM sekolah. Wow, justru pas COVID. Iya, pas COVID. Di mana-mana orang kekurangan, dipotong gaji dan sebagainya, saya bisa melunasi itu sih. Dan, oh puji Tuhan, Tuhan saya sudah pegang Punya ijazah nih. Oke. Kasar kata, saya punya cita-cita lagi nih. Yes. Saya bisa ngelanjutin kuliah. Kuliah apa Tuhan? Saya mau jadi dokter. Ditolak pasti. Karena umur saya sudah muda ini. Udah muda. Terus paling Tentara, mau jadi tentara? susah banget. Mau jadi apa ya bingung ya. Terus udahlah
singkat cerita di Mahanaim itu ada sekolah Alkitab, sekolah teologi ya. Wah, saya sekolah ini aja tah. Tapi maaf ya, dengan latar belakang saya, orang-orang yang di sekeliling saya tahu saya itu dulu kayak gimana. Yakin kan nih saya jadi pendeta? Siapa yang mau dengerin saya? Kan nggak mungkin. Oke lah, saya doa dulu. Tuhan, setiap minggu, setiap hari itu saya selalu datang ke taman, saya doa. Tuhan, ini saya mau kuliah apa ya? Saya sekolah pendeta tah. Tapi uangnya nggak ada, fair aja, sewanya nggak ada. Gimana ya Tuhan? Kalau jadi sekolah pendeta, ya saya ngikut aja lah Tuhan. Dengan latar belakang saya seperti ini, kalau Engkau mau ya melu aja Tuhan. Terus udah dong, saya coba izin sama gembala juga, Bu. Saya itu mau sekolah lagi. Iya. Dengan harapan saya dibayarin, sejujurnya. Dengan harapan saya dibayarin. Ada harapan. Iya, ada harapan. Manusiawi sih, manusiawi. Bu, saya itu mau sekolah lagi. Kamu doa dulu aja. Udah doa lagi kan. Sampai enggak ini. Singkat cerita pulang ibadah, ketemu sama ibu, ketemu sama Bu Nani di bawah. Ibu Nani cuma ngeluarin statement yang singkat, tapi itu mengena. Tapi sejujurnya itu bukan harapan saya atau bukan jawaban yang saya inginkan. Apa tuh? Ibu tuh cuma jawab, kata Tuhan, kamu boleh sekolah Alkitab. Udah, cuman itu doang. Kata Tuhan, Padat dan jelas ya. kamu boleh sekolah Alkitab. Berhenti di situ aja tuh Udah, statementnya. Bu, nggak ada tambahan lagi dalam hati. Itu Oh, saya bayarin. Oh, itu pengennya sih Nanti gitu. semua aman gitu, Ya, nggak ada ya? aman. Iya, nggak ada. Wah, Nggak ada. Oh, sebagai manusia mikir nih ya. iya. Sedangkan itu pendaftaran tinggal 2 hari lagi. Waduh. Dan tidak ada, itu pendaftaran itu harus bayar kurang lebih 6 sampai 4 jutaan lah. Saya nego-nego ke sana, terus ya puji Tuhan, saya ditolong sama kakak saya di Sekinah, di Temanggung. Kak, saya mau kuliah gini-gini, oke, saya talangin dulu. Jika cerita kayak gitu, puji Tuhan, saya bisa daftar udah. Dan itu kuliah jalan, belajar bahasa Ibrani jalan dan sebagainya jalan. Saya masih belum bisa nyicil uang kuliah. Dengan saya udah punya keluarga, saya punya anak, kebutuhan sangat banyak, tidak mencukupi. Tapi ada satu harapan yang Tuhan kasih. Mungkin Ibu Nani nggak ngomong, saya tanggung kamu, saya bayarin kamu. Saya ini hamba Tuhan, saya itu seorang yang ikut sama Tuhan. Ketika hamba ikut sama tuannya, pasti hidupnya pasti dijamin. Amin. Yes. Saya percaya itu, oke. Tuan saya mungkin di dunia ini Bu Nani. Tapi Tuhan saya yang di surga itu lebih kaya dari Bu Nani. Yes. Saya percaya itu dan saya, oke Tuhan, saya sudah ngikut nih. Saya sudah daftar, saya sudah belajar. Meskipun agak berat sekolahnya tapi oke, saya jalanin. Sehingga cerita, saya tidak pernah kenal orangnya, saya tidak pernah ketemu dari orang lain juga. Amos, kamu sekolah pendeta ya, kamu sekolah teologi ya? Iya, ada yang mau cover kamu. Wow, cover. Tapi saya nggak tahu apakah dalam hati cover semuanya nggak tahu. Gitu. Cuman ada yang mau ke cover kamu. Singkat cerita, beneran tuh ada yang nge-cover, ada yang ngebayarin. Cuman mungkin belum semua atau gimana nggak ngerti. Tapi saya percaya Tuhan udah janjiin saya punya masa depan. Yes. Tuhan yang bakal nanggung. Amin. Tugas kita cuma lakuin bagian kita. Ya. Kita kasih yang kayak tadi ayatnya Yohan. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Sekecil apapun yang kalian lakukan, yang tidak kelihatan sekalipun, percayalah ada satu pribadi yang melihat dan akan membalas kebaikan kalian. Amin. Mungkin kebaikan kalian itu apa ya? Di mata Tuhan atau misalnya di mata kita tuh gak seberapa lah apa yang Tuhan kasih ke kita. Dia memberikan nyawanya untuk kita. Tapi seberapa, sekecil apapun perbuatan kalian itu dinilai di mata Tuhan. Itu aja sih. Palingan ya singkat cerita itu aja cerita saya. Jadi sekarang tanggung pertanyaan dulu ya. Amos sekarang masih kuliah berarti? Masih. Oh, semester? Semester masuk semester 6. Semester 6. Bentar lagi Berarti dong. berapa tahun lagi tuh ya? S1 apa? D3? S1. Satu berarti 2 tahun. dua Dua semester. semester, lagi. iya. Oh, berarti setahun lagi ya. Oke. Kurang lebih sih. Nah, teman-teman nanti dukung doa ya supaya Amos segera dapat gelarnya apa nanti? STH. STH. Wah, gila keren nih. STH tuh udah kayak khotbah, udah kayak pendeta-pendeta gitu ya Mas ya.
Ya, tapi bersyukur teman-teman, seringkali Tuhan itu kasih jalan, Tuhan bisa pakai apapun, siapapun ya, untuk dia buka jalan gitu loh teman-teman. Dari ceritanya Amos, tadi Amos cerita gimana dia dari keluarga yang tidak mampu, bahkan ijazah ditahan, dia Tuhan bukakan jalan tanpa ijazah bisa kerja. Yes. Oh, terus gak punya uang, bisa dapat talangan, dapat cover, dapat biaya, bahkan sekarang sama masih kuliah. Saya berdoa biar segera kelar kuliahnya Mos, lulus dapat STH. Ya, amin. Teman-teman, yes. Oke, teman-teman, saya mau tanya teman-teman di sini, ya tadi teman udah dengar semua ya cerita dari teman-teman ini. Ini seperti yang tadi di awal Ko Kris bilang, mereka ukir di tongkatnya mereka ukir perjalanan dengan Tuhan. Saya percaya ini bekal buat nanti Yohan, Brian, Amos di masa yang akan datang. Mungkin ketika kamu kuliah, ya kalau mau kuliah, kamu ngalamin kok sepertinya begini ya. Oh iya, dulu Tuhan juga buat kok sepertinya begini dalam tanda kutip. Yohan misalkan, dulu saya nggak direstuin atau nggak dapat izin, iya nggak dapat support. Mungkin nanti di depan kamu akan lihat ukiranmu lagi itu. Oh iya, Tuhan pernah nolong saya di sini, Tuhan pernah bawa saya untuk saya bisa melayani yang tadinya saya bukan siapa-siapa, dilarang. Termasuk yang sibuk loh Yohan ini. Musik iya, kemarin termasuk yang diperebutkan ya pelayanan Natal ini ya. Kita di Natal itu buka pelayanan, dia termasuk yang diperebutkan. Kok Kris ini saya disuruh ke sini, saya disuruh sini. Saya dong lakunya. Natal ini memperebutkan dia juga. Saya bilang musik juga butuh dia. Iya. Gitulah teman-teman. Dan Amos juga nanti suatu saat saya percaya penyertaan Tuhan ukiran yang sama yang kayak di tongkat yang tadi ya. Di tongkat itu Amos ngelihat, oh iya Tuhan pernah tolong saya di sini dan Tuhan yang sama yang akan tolong saya juga. Amin teman-teman. Boleh saya undang pemain musik? Saya undang pemain musik boleh maju sambil saya mau kasih gift. Nah ini ya, boleh berdiri. Pemain musik boleh maju. Yuk, ada gift dari LG. Sebentar, kasih dulu. Double job dia. Nah, Sibuk. Iya, oke, thank you Bray. Nah ini ada gift dari LG untuk teman-teman karena sebagai thank you ya dari kami sudah berbagi cerita. Teman-teman di sini ada yang diberkati dengan cerita teman-teman ini? Boleh angkat tangan, lambaikan tangan? Boleh lambaikan tangan? Nah, saya percaya masing-masing dari kita juga punya cerita. Ya, masing-masing dari kalian punya cerita. Nanti kalau ada kesempatan lagi, siapa yang mau angkat tangan? Ada yang angkat tangan yang mau? Itu belakang ada tuh. Ya, doakan. Ya. Nah, ini giftnya. Boleh Naf. Ada ini tas dan ada ayatnya, let your light shine, biarlah terangmu bersinar. Nah, terima kasih. Iya, tepuk tangan buat narasumber kita teman-teman. Yohan boleh kembali, Brian boleh kembali, Amos boleh kembali. Iya, thank you. Yuk teman-teman, saya mau kita sama-sama tutup. Boleh bangkit berdiri, yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Teman-teman ingat ya, Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang sama seperti yang tadi diceritakan. Seringkali apa yang sudah kita alamin, seringkali apa yang sudah kita, menurut kita itu enggak seperti yang kita mau, Tuhan bisa buat sedemikian rupa ya. Kita mau sama-sama nyanyi lagu tadi, lagu yang sebelum firman, yuk ya. Boleh ditampilin teksnya enggak tim multi? Tadi belum ada ya. Simple. Boleh pejamkan mata teman-teman, yuk kita sama-sama fokus sembah Tuhan. Ku berbahagia yang kita Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisan, ku ditahu
Yesus, memuji Yesus selamanya. Mari sembah Tuhan. Oh, aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. This is my story. Ini cerita kami Tuhan. This is my story. This is my song. This is my Savior. All the day long. This is my story. This is my song. Praising my Savior. All the day long. Teman-teman, di sini saya mau sharing dulu nih tentang penulis dari lagu ini. Jadi penulis lagu ini tuh dia adalah seorang wanita yang buta, teman-teman. Cuman dia buta karena suatu kejadian. Ya, namanya Fanny Corby. Jadi dia itu dulunya waktu lahir tuh dia lahirnya sehat. Cuman waktu beberapa waktu setelah dia lahir dia jatuh sakit dan dia tuh ditangani sama dokter yang salah. Jadi penyakit dia sembuh sih karena obat-obatan kan. Tapi ternyata dokternya itu ngasih mustard ke matanya dia yang membuat dia jadinya buta. Dan dia pun ternyata penderitaan dia nggak cuma sampai situ doang, nggak cuma sampai dibuat buta dengan sengaja sama orang. Tapi setelah beberapa bulan kemudian papahnya juga meninggal, yang membuat mamahnya itu harus yang namanya kerja banting tulang buat gantiin peran papahnya nyari kerja buat menghidupi dia. Jadi dia nggak harus tinggal sama neneknya. Tapi gini loh teman-teman, dia itu apa ya? Pasti dia diceritain lah sama orang tuanya kayak apa yang yang menyebabkan dia buta. Tapi dia bisa tetap namanya tumbuh besar sampai dia bisa menciptakan lagu ini gitu. Dia juga orang yang menciptakan banyak lirik lagu, ribuan lirik dia tulis gitu. Dan dia pernah ketemu sama satu orang, diomong gini, Fanny, kamu tuh dikasih istilahnya talenta yang besar nih, bisa ngebuat lirik lagu, dan lagu yang kamu buat tuh banyak. Kesannya kayak lu dikasih hadiah yang banyak, dikasih talenta, dikasih ke suatu skill yang spesial. Tapi kenapa kamu istilahnya diizinkan Tuhan kayak dibuat buta gitu? Dan Fanny cuma ngomong gini, kayak kalau misalnya saya boleh minta satu permintaan saat dia lahir, dia minta buat dia lahir secara buta aja. Nggak cuman kesannya dia hidup selama 6 minggu buat bisa ngelihat, sisanya dia dibutain gitu. Dan dia juga ngomong kalau bisa saat dia nanti di surga, kalau dia minta buta dia lahir, dia nanti di surga itu pengen ya orang pertama yang dia lihat seumur hidupnya itu adalah wajah juru selamatnya, yaitu wajah Tuhan. Jadi gini loh, dia tuh gak berharap dia buta. Dia tidak yang namanya juga mempermasalahkan ataupun mengeluh kenapa dia buta gitu. Itu adalah suatu respon hati yang benar teman-teman. Jadi kadang kayak tadi, kayak Yohan, kayak Ko Amos, kayak Brian, setiap orang punya permasalahan masing-masing, punya yang namanya mungkin kekurangan ataupun suatu problem yang harus jalani setiap hidupnya. Cuman seperti mereka punya respon hati yang benar. Mereka tidak menyalahkan Tuhan, mereka malah terus berjalan bersama Tuhan gitu. Sama aja kayak Fanny ini, dia bisa aja menyalahkan Tuhan, kayak Tuhan kenapa di saat saya sakit malah istilahnya dokter gadungan yang harus nyembuhin saya gitu. Malah saya kenapa harus istilahnya hidup saya tuh dipermainkan, cuma bisa melihat selama 6 minggu, sisanya dibuat buta gitu. Tapi kita bisa lihat sekarang, dia hidup terus bersama dengan Tuhan. Dia bahkan menyerahkan hidupnya untuk memuliakan nama Tuhan, untuk terus
memperkenalkan Tuhan Yesus kepada seluruh dunia melalui lirik-liriknya. Dia bisa memberkati banyak orang dengan lirik-liriknya, dengan lagu-lagunya. Dan dia juga mempermuliakan Tuhan dengan hidupnya. Jadi ayo saya ajak buat kita sama-sama nyanyiin lagu ini. Kita sama-sama mau serahin hidup kita buat kita bisa memiliki respon hati yang benar seperti dia. This is my story. This is my story.